Halo para pejuang, masih di hari ke-47 belajar SNBT. Jika di video sebelumnya Mister sudah membahas soal-soal PK tentang permutasi kombinasi, sekarang waktunya kita bahas soal-soal PM. Sengaja Mister pisah supaya kalian bisa break dulu, sehingga ketika kita membahas soal PM ini kalian sudah lebih fokus lagi. Karena kita tahu soal-soal PM ini benar-benar harus paham logikanya dulu, baru bisa mengerjakan. Seperti itu ya. Yuk kita mulai saja langsung pembahasannya. Andi kepikiran untuk menggunakan angka-angka pada tanggal lahirnya sebagai password pintu rumahnya. Jika tanggal lahir Andi adalah 12 November 2001, maka banyaknya kombinasi password yang bisa dibuat Andi. Nah, kata pertama yang penting adalah angka-angka. Jadi Andi memakai angka, bukan memakai kata-kata. Sehingga ya kalau Mister pikirkan 12 November 2001 itu kita bisa ubah menjadi suatu angka 12. November itu kan bulan 11 tahun 2001. Nah gitu, karena passwordnya angka-angka, nggak ada kata-kata gitu ya. Yang ditanya banyaknya kombinasi password yang bisa dibuat. Ya udah, kalau Mister ngelihat yang begini, artinya kan namanya membuat password urutannya penting dong. Satu duluan sama dua di akhir sama dua di awal itu pasti beda passwordnya gitu. Salah lah password kita kalau harusnya depannya angka 1 tapi yang kita klik angka 2. Maka ini menggunakan permutasi karena urutannya penting. Nah, kalau Mister lihat ini kalau pakai filling slot resiko salahnya besar karena banyak angka yang double. Lihat, 1 diulang 3 kali, 0 diulang 2 kali, 2 diulang 2 kali, bahkan 1 tadi 4 kali ya sama yang di depan. Maka kalau saran Mister jangan pakai filling slot. Ini kita pakai permutasi unsur yang sama atau identik untuk mengetahui berapa susunan yang bisa dibuat. Maka kita lihat ya, tadi angka 1 diulang 4 kali, jadi biar nggak salah. Lalu angka 2 diulang sebanyak 2 kali, dan angka 0 diulang sebanyak 2 kali juga. Total angkanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 total angkanya. Maka menggunakan permutasi unsur yang sama, n faktorial, total unsur 8 faktorial, dibagi unsur-unsur yang diulang yang sama. Yaitu ada tadi angka 1 diulang 4 kali menjadi 4 faktorial. Angka 2 diulang 2 kali, 2 faktorial. Angka 0 diulang 2 kali, 2 faktorial. Jadi 8 bagi 4 faktorial kali 2 faktorial kali 2 faktorial. Ya udah, kita hitung kan. 8, 7, 6, 5, 4 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 2 faktorial kali 2 faktorial. 2 kali 2 kali 4, langsung aja. Jadi kita sederhanakan. 4 faktorial jelas, coret. 4, 8, coret, sisa 2. Sehingga total susunan password yang bisa dibuat oleh Andi adalah 2 kali 7 kali 6 kali 5. 420 susunan password. Seperti itu. Jadi kalau ada unsur yang identik sama atau diulang, itu kalau pakai filling slot rada susah. Makanya kalian harus tahu tuh, soal seperti ini bisa dikerjakan dengan permutasi unsur yang sama. Supaya apa? Supaya mencegah ada angka yang berulang. Misalnya kalau si Andi ini bikin passwordnya misalnya 12, 11, 2001 aja. Seandainya 0 dan 0 ini bertukar, 2 sama 2 yang ini bertukar, kan tetap aja jadi 12, 11, 2001. Nggak ada berubahnya. Nah, supaya menghindari terjadinya angka-angka double kayak gini nih, kita pakai permutasi unsur yang sama. Seperti itu ya. Cukup mudah asal tahu cara apa yang harus digunakan dalam soal ini. Oke? Kalau ada yang masih bingung untuk soal ini, silahkan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau sudah paham, kita lanjutkan lagi. Oke, berikutnya ketemu lagi nih sama bola merah putih yang disusun ya. Terakhir kita ketemu dia di materi peluang ya, di soal latihan peluang. Sekarang ketemu lagi di sini. Sekarang tapi konsepnya kita akan menggunakan kombinasi untuk mengerjakan soal ini. Nggak bisa dikerjakan dengan peluang biasa yang mudah gitu ya. Dalam satu keranjang terdapat 4 bola putih dan 6 bola merah. Dilakukan pengambilan secara acak 3 bola sekaligus. Oke. 4 putih, 6 merah. Diambil 3 sekaligus. Oke. Kita lihat pertanyaannya satu-satu. Peluang pasti ada bola putih yang terambil.
pasti ada. Kalau pasti ada itu nggak harus tiga-tiganya bola putih. Misalnya kalau 2 merah 1 putih, itu juga udah termasuk ada bola putih yang terambil. Gitu ya. Artinya kalau kayak begini, kita lihat dulu kasusnya nih. Apakah bisa diselesaikan langsung atau enggak? Kemungkinannya apa aja? Artinya kemungkinannya kalau ini bola merah, ini bola putih, kemungkinan kalau kita ngambil 3 bola sekaligus apa aja? Merahnya 2, putihnya 1. Atau kebalik, merahnya 1, putihnya 2. Kemudian bisa juga kita dapat 3-tiganya putih. Atau kita dapat 3-tiganya merah. Gitu ya. Kalau kita ingin mencari pengambilan yang penting ada bola putih yang terambil, susah kayaknya. Karena ini banyak nih. Ini kita harus kalikan nih. Jadi 6C2 dikali 4C1 ditambah 6C1 kali 4C2 dan lain-lain. Nah, maka kalau kalian mau lebih cepat dalam mengerjakan soal seperti ini, cara berpikirnya atau pola pikirnya kita ubah. Kita ubah menjadi kita cari kemungkinan dapat 3 merah. Jadi kita cari di sini aja dulu nih, berapa banyak kemungkinan dapat 3 merah. Nanti tinggal kita pakai prinsip peluang 1 dikurangi mendapatkan semuanya merah. Itulah yang kemungkinan mendapatkan putih. Jadi kita balik cara berpikirnya. Daripada kita mencari putih ada berapa banyak kemungkinan, lebih baik cari aja yang anomalinya, yang pengecualiannya, yang kita nggak pengen dapetnya gitu. Ya udah, kalau mencari 3 merah dari 6, ini pasti pakai kombinasi ya. Karena kan merahnya sama saja. Mau keambil merah yang ini, yang itu, atau yang manapun ya semuanya merahnya sama gitu. Nggak dibeda-bedakan. Maka 6C3. 6C3 itu artinya 6 faktorial dibagi 3 faktorial kali 3 faktorial. Maka kalau kalian hitung hasilnya ada 20 cara untuk mendapatkan semuanya merah. Kemudian untuk mencari peluang kita membutuhkan total ruang sampel. Total ruang sampel diperoleh dari 10 bola 4 tambah 6 pengen diambil 3. Artinya 10C3 itu adalah total ruang sampel cara mengambil 3 bola dari 10 bola. Maka 10 faktorial dibagi 7 faktorial kali 3 faktorial. Sehingga total ruang sampelnya ada 120 cara. Sehingga peluang dapat 3 merah adalah 20/120. Atau kalau kita bagi 20 menjadi 1/6. Nah, ini adalah peluang mendapatkan 3 merah. Yang kita ingin peluang pasti ada bola putih yang terambil. Artinya bukan ini yang dicari ya. Kalau peluang pasti ada bola putih yang terambil, artinya peluangnya adalah 1 dikurangi peluang mendapatkan 3 merah. Karena kita ingat, peluang itu kalau dijumlahkan hasilnya 1, gitu kan. Sehingga peluang pasti ada bola putih yang terambil adalah 1 dikurangi 1/6, hasilnya adalah 5/6. Selesai. Jadi jawabannya adalah 5/6. Mister, seandainya aku cari kombinasi 2 merah kali 1 putih, kombinasi 1 merah kali 2 putih, kombinasi dapat 3 putih, lalu total caranya dijumlah, lalu dibagi 120, hasilnya sama nggak? Pasti sama, percaya. Kalau kalian nggak percaya, coba dihitung aja pakai cara itu. Pasti sama. Cuman kan efisiensi waktu, guys. Kalau kalian ngitungnya satu-satu begitu kan nanti waktu yang diperlukan pasti lebih lama dibanding kalian pakai cara mister gitu. Pasti sama, jawaban pasti sama. Tapi kan ini masalah efisiensi waktu aja gitu. Kalian kan harus mengerjakan ini dengan cepat supaya kalau ada soal-soal yang lebih rumit, yang butuh waktu lebih banyak untuk difikirkan, waktunya masih banyak, gitu ya. Oke? Sudah paham ya untuk soal nomor 1. Kita lanjut ke soal nomor 2. Di soal nomor 2, dia minta peluang setidaknya ada 2 bola merah yang terambil. Artinya kalau setidaknya 2 merah, artinya kan harus tahu. Kan setidaknya 2 merah. Artinya 3 merah boleh. Gitu kan, yang penting minimal 2 merah. Artinya 3 merah boleh keambil. Nah, artinya kemungkinan kalau kita balik ke tabel yang ini, maka kita bisa ambil yang pertama, kemungkinan pertama adalah 2 merah dan 1 putih. 2M dan 1P, gitu kan. Setidaknya 2 merah terambil. Maka memilih 2 merah dari 6 bola merah, 6C2. Dan dikali
mengambil satu putih dari 4 bola putih, 4C1. Sehingga 6C2 dikali 4C1 menjadi 6 faktorial dibagi 4 faktorial 2 faktorial dikali, kita ingat kalau ada 4C1 langsung aja kali 4. Sehingga ada di sini 60 cara. Kemudian karena setidaknya terambil 2 bola merah, 3 merah boleh. Artinya kalau 3 merah boleh, kita ambil nih merahnya 3, putihnya 0. Artinya terambilnya 3 merah sekaligus adalah dari 6 merah diambil 3, 6C3 gitu ya. Artinya 6C3, 6 faktorial dibagi 3 faktorial kali 3 faktorial. Hasilnya adalah 20 cara. Nah, sehingga total cara untuk mengambil setidaknya 2 merah adalah jumlahin 20 cara ditambah 60 cara. Jadi totalnya ada 80 cara. Yang ditanya adalah peluang. Ya udah, kalau ditanya peluang, peluangnya adalah 80 cara. Dari total cara mengambil bolanya, tadi di awal udah kita cari 120 cara. 80 per 120. Maka peluangnya adalah 2/3 untuk dia bisa mengambil setidaknya 2 bola merah yang terambil. Seperti itu. Jadi ini sebenarnya soalnya simple sih kalau kalian udah paham ya. Ini kan soal kombinasi dikolaborasikan dengan peluang gitu ya. Kombinasi X peluang yang udah Mister ajarkan di review sebelumnya. Oke? Bagaimana? Ada yang masih bingung untuk mengerjakan soal ini? Kalau masih bingung, silakan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau sudah paham, yuk kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Kita baca lagi soal berikutnya. A memiliki anggota 7, 6, 5, 4, 3, 2. Anggota A diambil sebanyak 4 secara acak. Jadi dari si anggota ini diambil 4. Peluang terambilnya 4 anggota berjumlah genap. Nah ini nih, udah nih kalau soal begini ya. Bayangin artinya dari 4 ini yang kita ambil secara acak, jumlahnya harus genap, nggak boleh ganjil. Nah, maka sebelum Mister mulai ke pembahasannya, kita harus tahu dulu sesuatu nih. Kalian bayangin kejadiannya. Seandainya Mister punya bilangan genap, ditambah dengan bilangan genap, maka itu akan menghasilkan bilangan genap juga. Jadi kalau genap tambah genap, pasti hasilnya genap. Tapi misalnya, kalau Mister punya bilangan ganjil, ditambah ganjil, itu akan menghasilkan bilangan genap. Misalnya aja 1 tambah 1, jadinya 2 genap. Tapi beda lagi kalau ganjil, ditambah ganjil, ditambah lagi ganjil sekali lagi. Maka ini akan menghasilkan bilangan ganjil. Karena misalnya 1 tambah 1 tambah 1, hasilnya adalah 3. 3 itu merupakan bilangan ganjil. Jadi kalau ada ganjil tambah ganjil, itu harus kita cek. Seandainya jumlah dari bilangan ganjilnya itu adalah genap, jadi maksudnya ganjilnya ditambahkan secara genap ya, 2 kali, 4 kali, 6 kali bilangan ganjilnya ditambahkan, maka dia akan menghasilkan bilangan genap. Tapi seandainya suatu bilangan ganjil itu dijumlahkan dengan bilangan ganjil yang ganjil, gimana tuh? Ganjil yang ganjil gitu kan. Misalnya kita punya 3 bilangan ganjil lalu ditambahkan 3 kali. Itu kan bilangannya ganjil, 3 kali bilangan ganjil. Maka dia akan membentuk suatu bilangan yang ganjil. Mungkin biar kalian nggak pusing, lihat di cerita Mister ya. Kalau ganjil tambah ganjil aja, dia akan menjadi genap. Tapi seandainya ganjil tambah ganjil, awalnya genap, genap tambah ganjil. Jadinya genap tambah ganjil jadi ganjil. Maka kita punya satu kesimpulan lagi nih. Kalau kita punya genap ditambahin bilangan ganjil, maka akan menjadi ganjil. Nah inilah mungkin maksud Mister ya, lebih mudahnya. Jadi seandainya ganjil tambah ganjil kan jadi genap. Tapi kalau genap tambah ganjil, hasilnya pasti jadi ganjil lagi, balik lagi. Nah, teori dasar ini pernah Mister temukan di soal-soal PK tentang menentukan ganjil genap dalam suatu operasi. Nah, teorinya di sini nanti kalian pakai nih. Nanti kita bahas pas di link soal PK pasti ada nih, kalau nggak salah Mister udah siapin soal ini. Nah, artinya, sekarang kalau kita punya suatu A yang anggotanya itu adalah 7, 6, 5, 4, 3, 2, kita pisahin dulu. Manakah bilangan genapnya, manakah bilangan ganjilnya.
Yang genap itu ada 642. 642. Dengan kata lain, ada 3 yang genapnya. Sedangkan yang ganjil itu ada 753. 753, ganjilnya juga ada 3. Nah, sekarang pengen diambil 4 secara acak. Diambil 4 dengan syarat kalau dijumlahkan dia harus berjumlah genap. Artinya, bagaimana kasus-kasus yang bisa Mister buat? Kasus pertama, artinya Mister bisa mengambil 1 genap dan Mister ambil 3 ganjil. 3 ganjil. Nah, kita cek, seandainya 1 genap ditambahkan dengan 3 buah bilangan ganjil, maka hasilnya menjadi genap atau ganjil. Kita lihat aja, kan 3 ganjil ya. Ganjil tambah ganjil tambah ganjil, hasilnya ganjil. Lalu si ganjil ini ditambahin genap. Ganjil tambah genap, hasilnya menjadi bilangan ganjil juga. Maka kalau Mister ambil 1 bilangan genap ditambahkan dengan 3 bilangan ganjil, akan menghasilkan suatu angka ganjil. Dan kita pengen dia harus angka genap, maka ini nggak bisa nih, coret. Kemudian untuk mengambil 4 bisa Mister ambil angka apa lagi nih? Sekarang bisa Mister ambil 2 dari yang genap ditambah 2 dari yang ganjil. Gitu kan? Artinya kalau genap tambah genap jadi genap, lalu 2 ganjil, ganjil tambah ganjil jadi genap. Genap tambah genap, hasilnya pasti genap. Nah, ini yang kita pengen nih. Artinya nanti kita bisa memilih 2 genap dan 2 ganjil. Siapapun angkanya. Karena dia akan menghasilkan bilangan genap. Lalu jangan cuma cek 1, tapi kita cek semua kemungkinannya. Bisa juga sekarang kalau kita pengen ngambil 4, genapnya yang 3. 3 genap dan 1 ganjil. Nah, maka kalau 3 genap 1 ganjil kan genap tambah genap pasti hasilnya genap. Genap tambah ganjil. Nah, karena genap tambah ganjil pasti nanti hasilnya jadi ganjil. Ini nggak memenuhi, kita pengen jumlahnya harus genap. Maka pasti di antara kalian ada yang bertanya, ya udah Mister, kenapa nggak ambil genap tambah genap tambah genap tambah genap 4 kali? Ingat, genapnya itu di anggotanya cuma ada 3. Nggak bisa kita genap tambah genap tambah genap tambah genap. Gimana? Orang anggota genapnya cuma ada 3, gitu kan? Nggak mungkin itu. Atau kenapa kita nggak ngambil ganjil tambah genap aja Mister? Ya nggak bisa, kan kita mau ngambil 4. Kalau kalian ngambil 1 ganjil 1 genap, jadi yang terambil 2 dong. Jadi ini syaratnya harus benar-benar diperhatiin nih. Harus ngambil 4 dengan catatan kita cuman punya 3 bilangan genap dan 3 bilangan ganjil. Apa aja kemungkinannya. Maka kalau kita lihat satu-satunya yang memenuhi cuman yang ini kan. Mengambil 2 genap tambahin nanti dengan 2 ganjil, maka akan menghasilkan bilangan genap. Sehingga mengambil 2 genap 2 ganjil, kita punya 3 genap ambil 2. Artinya ini pakai kombinasi. Karena mau bilangan genap manapun yang diambil nggak ada masalah gitu, tetap aja nanti dia jadi genap. 3C2 dikali pengen ngambil 2 dari 3 ganjil. 3C2 sama dengan 3 kali 3 atau ada 9 cara. Jadi kita punya 9 cara untuk mengambil 2 bilangan genap dan 2 bilangan ganjil. Yang ketika kedua bilangan itu nantinya dijumlahkan, pasti akan membentuk bilangan genap gitu ya. Jadi jangan pusing sama plus di sini ya. Ini mah udah beda cerita. Ini mah ketika nanti dijumlahin hasilnya pasti jadi genap gitu. Bukan berarti ini jadi plus ya, hati-hati. Tetap aja sama aja ngerjainnya. Kalau kita mau nyari 2 genap dan 2 ganjil, ya artinya 3C2 kali 3C2. Yang ditanya adalah peluang. Kalau yang ditanya peluang, artinya kita cari total ruang sampelnya. Total ruang sampelnya adalah kita mau mengambil 4, kan diambil 4 secara acak, dari totalnya ada 6 bilangan. 6C4. Jadi 6 faktorial dibagi 2 faktorial kali 4 faktorial. Hasilnya adalah 15 cara. Sehingga peluang terambilnya 4 secara acak dan dia harus berjumlah genap. Berjumlah ya, bukan harus genap ya. Jumlahnya harus menghasilkan bilangan genap adalah 9 cara dari totalnya tadi 15 cara. 9/15. Kalau kita lihat pada pilihan, jawabannya adalah yang D, seperti itu.
Jadi kalau untuk bisa mengerjakan soal ini, logika apa yang harus kita pahami? Logika ini nih. Genap tambah genap, ganjil tambah ganjil, ganjil tambah ganjil tambah ganjil, ganjil tambah genap. Supaya kita nanti bisa mikir, supaya dapat genap, angka ganjil dan genap apa yang harus kita kombinasikan. Dan syaratnya totalnya harus diambil 4. Mau itu dari genap, mau itu dari ganjil, pokoknya harus 4. Seperti itu. Bagaimana? Ada yang masih bingung untuk mengerjakan soal ini? Kalau ada yang masih bingung, silakan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau sudah paham, yuk kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Oke, kita baca lagi soal berikutnya. Soal ini jujur rada kompleks nih. Kalian harus perhatikan baik-baik kata-kata di tiap soalnya. SMA Z terdapat 5 kelas yang setiap kelasnya terdiri dari 15 laki-laki dan 15 perempuan. Jika untuk pendaftaran anggota OSIS dipilih 1 dari setiap kelas, maka peluang 2 orang perempuan yang menjadi anggota OSIS. Artinya ini bayangannya kita punya 5 kelas dulu. 5 kelas di mana dalam satu kelas itu punya 15 laki-laki dan 15 perempuan. Dari setiap kelas dia harus menyumbang 1 orang per kelas. Boleh laki-laki, boleh perempuan. Terserah, pokoknya penting dia harus menyumbangkan 1 orang per kelas. Maka berapakah peluang terambilnya 2 perempuan untuk menjadi anggota OSIS? Nah, artinya fokus kita adalah pada perempuannya. Sehingga peluang terambilnya perempuan adalah banyak cara untuk memilih perempuan dibagi total ruang sampelnya. Nah, artinya kalau kita mencari banyak cara untuk memilih perempuan, apakah pasti yang terpilih langsung 2 perempuan? Ya tergantung, kita lihat kasusnya. Maka coba kita lakukan bagi kasus. Bagi kasus. Seperti biasa kalau udah begini. Kasus yang pertama adalah Mister melihat bahwa ada kemungkinan di setiap kelas menyumbangkan 1 laki-laki. Jadi kelas 1 nyumbang 1 laki-laki, kelas 2 nyumbang 1 laki-laki, kelas 3 nyumbang 1 laki-laki, kelas 4 nyumbang 1 laki-laki, dan kelas 5 nyumbang 1 laki-laki. Dengan kata lain, yang mewakili anggota OSISnya adalah 5 laki-laki. Nah, tadi kita fokusnya kemana? Kita ingin memilih perempuan dari perwakilan setiap kelas. Masalahnya sekarang, kalau kasusnya setiap kelas nyumbang laki-laki, maka nggak akan ada perempuan yang terpilih. Sehingga pada kasus ini adalah 5C0. Dimana kalau semuanya laki-laki, nggak bakal ada perempuan yang terpilih dong, logikanya gitu kan. 5 faktorial dibagi 5 kurangi 0 faktorial, 0 faktorial, 0 faktorial 1, maka 5 faktorial bagi 5 faktorial ada 1 cara. Karena tidak akan ada perempuan yang terpilih nih. Maka kita lanjut lagi nih. Bagaimana seandainya kalau setiap kelas sekarang menyumbangkan 4 laki-laki dan 1 perempuan. Terserah. Kelas manapun yang mau nyumbang perempuan ya terserah aja. Mau kelas 1, 2, 3, 4, 5 nggak apa-apa. Yang penting 4 laki-laki dan 1 perempuan. Artinya banyaknya kita bisa memilih 1 perempuan dari 5 perwakilan di setiap kelasnya adalah 5C1. Karena kita kan fokusnya adalah cara memilih perempuan. Di situ ingat fokusnya. Maka 5 faktorial per 4 faktorial kali 1 faktorial, hasilnya ada 5 cara. Ini bukan yang kita inginkan. Yang kita inginkan itu cara untuk memilih 2 perempuan. Sedangkan di sini perempuannya 1. Bukan, cari lagi artinya. Ganti lagi kasusnya. Kalau sekarang udah 5 laki-laki, 4 laki-laki, artinya sekarang kasusnya 3 laki-laki dan 2 perempuan. Ini yang kita inginkan nih. Berapa banyak cara kita bisa memilih 3 laki-laki dan 2 perempuan. Bayangkan, artinya kita akan memilih 2 perempuan dari total 5 kelas yang menjadi perwakilan. Artinya 5C2. Dari 5 kelas yang mewakili pengen dipilih 2 perempuan gitu. Masing-masing dari perwakilan kelasnya. Sehingga 5 faktorial dibagi 3 faktorial kali 2 faktorial. Hasilnya ada 10 cara. Nah inilah yang kita inginkan kan. Memilih 2 perempuan untuk menjadi anggota OSIS.
Artinya otomatis 3 laki-laki. Karena setiap kelas harus menyumbangkan 1, 1, 1, 1, sehingga ada 5 kandidat yang bisa menjadi anggota OSIS. Kemudian masih ada nggak kemungkinan lain? Ada. Kemungkinan lainnya adalah sekarang 2 laki-laki dan 3 perempuan. Dengan kata lain, jumlah atau banyak cara untuk kita memilih perempuan dari 5 orang kandidat adalah 5C3. Kalau kita hitung, ini ada 10 cara. Kemudian, kalau sekarang laki-lakinya sudah 2, sekarang 1 laki-laki dan 4 perempuan. Dengan kata lain, kita mau memilih 4 perempuan dari 5 kandidat OSIS, yaitu 5C4. Jadi benar-benar fokusnya ke pemilihan perempuannya nih. Kalau kita hitung, ada 10 cara juga. Terakhir, 5-5-nya perempuan. Nggak ada laki-laki yang mewakili. 5C5. Hasilnya adalah 1 cara. Maka peluang terpilihnya 2 orang perempuan menjadi anggota OSIS adalah yang ini kan. 10 cara dari banyak cara untuk kita memilih anggota OSIS itu, mulai dari 5 laki-laki, 4 laki-laki, 1 perempuan, 3 laki-laki, 2 perempuan, 2 laki-laki, 3 perempuan, 1 laki-laki, 4 perempuan, dan 5 perempuan. Kalau kita totalkan caranya, 1 tambah 5 tambah 10 tambah 10 tambah 5 tambah 1, ada 32 kemungkinan atau 32 cara. 10/32 bagi 2, 5/16. Sehingga jawabannya adalah yang E. Jadi di sini kasusnya kompleks karena kalian ingat, bukan dalam satu kelas pengen dipilih 2 orang perempuan, tapi ada 5 kelas. Setiap kelas harus ngasih 1 perwakilannya untuk dipilih jadi anggota OSIS. Nah, setiap kelas itu dia bisa memilih boleh cowok, boleh cewek yang jadi perwakilan gitu. Bisa jadi kelas 1 ngasihnya cowok, kelas 5 cewek, dan lain-lain. Nah, itulah yang kita bagi kasus di sini. Yang kita pengen 2 orang perempuan harus jadi anggota OSIS. Artinya 3 laki-laki, 2 perempuan itu. Artinya bagaimana memilih 2 perempuan dari 5 orang calon anggota OSIS. Ada 10 cara. Dari total cara untuk memilih atau kemungkinan menjadi anggota OSISnya ada 32. 10/32. Sehingga jawabannya adalah yang E, 5/16. Seperti itu. Bagaimana? Ada yang masih bingung untuk mengerjakan soal ini? Kalau ada yang masih bingung, silakan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau sudah paham, yuk kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Oke, kita baca lagi soal berikutnya. Panjang nih soalnya nih, mantap. Ada garis-garis. Ada arah mata angin ya. Utara, timur, barat, selatan. Fakta unik di kompleks ini adalah bahwa seluruh jalan yang ada pada denah di atas merupakan jalan satu arah, one way. Oh, mantap. Setiap jalan pada denah tersebut hanya bisa dilalui kendaraan hanya ke arah timur atau ke arah selatan. Jadi cuma bisa kendaraannya berjalan ke arah kanan atau berjalan ke bawah. Ke timur, ke kanan, atau ke selatan, ke bawah. Nggak boleh dia jalan ke kiri atau ke atas, oke? Misalkan seorang yang berasal dari titik A menuju ke titik B menggunakan kendaraan, maka rute yang dapat ia tempuh adalah sebagai berikut. Ke timur, ke selatan, timur, selatan, timur, selatan, timur, timur. Nah, itu maksudnya ya. Jadi cuma bisa kendaraannya jalannya kalau nggak ke timur, ke selatan gitu. Diketahui rumah Pak Nurdin berada di titik P. Ia berniat menggunakan kendaraan untuk pergi ke sebuah toko yang berada di titik Q. Ini titik P di sini, titik Q di sini, oke. Banyaknya rute berbeda yang dapat dipilih Pak Nurdin untuk mencapai toko tersebut. Ya, kalau kalian manual bisa juga sih. Jadi kalian list aja kan. Bisa ke timur, 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 selatan, selatan. Jadi yang pertama bisa ke timur, 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 selatan, selatan. Yang pertama. Yang kedua bisa juga sekarang timur, selatan, timur, timur, selatan. Timur, selatan, timur, timur, selatan gitu kan. Artinya bisa juga ke timur, timur, selatan, timur, selatan. Timur, timur, selatan, timur, selatan. Gitu kan. Dan lain-lain. Nah, kalau kalian list satu-satu habis waktu kan, pastikan. Tapi kalau Mister lihat, pokoknya artinya kalau dari 3 pola ini aja Mister melihat bahwa pasti untuk mencapai ke kota Q diperlukan ke timur sebanyak 3 kali. Lihat, semua 3 kali ke timurnya. Dan ke selatan itu harus sebanyak 2 kali.
Padahal Mister belum ngelis semua cara, tapi udah kelihatan nih, pasti pokoknya harus ke timur 3 kali, ke selatan 2 kali. Langsung Mister terpikirkan tentang permutasi. Karena urutan penting. Ke timur dulu sama ke selatan dulu itu dua hal yang berbeda gitu ya. Timur-timur dengan timur selatan tuh jelas dua hal yang berbeda gitu. Maka permutasi apa yang bisa Mister pakai ya? Ada timur-timur berulang, selatan-selatan berulang. Oh, artinya Mister bisa membuat permutasi unsur yang identik atau unsur yang sama. Di mana di sini ada 5 buah unsur, artinya 5 faktorial. Kemudian kita lihat unsur yang berulang. Timur diulang sebanyak 3 kali, artinya 5 faktorial dibagi 3 faktorial. Selatan diulang 2 kali, kalikan 2 faktorial. Jadinya 5 faktorial dibagi 3 faktorial kali 2 faktorial. Kalau kita hitung jadinya 5, 4, 3 faktorial dibagi 3 faktorial. 2 faktorial biarin jadi 2. 3 faktorial coret. 4, 2 sisa 2. Maka banyak cara yang ditempuh Pak Nurdin dari titik P ke titik Q adalah 5 kali 2, 10 cara. Jawabannya adalah yang D. Jadi ingat, dengan kita tahu suatu kaidah pencacahan, itu bisa menghindari kita dari mencari jawaban secara manual. Misalnya kayak gini, ternyata tinggal pakai permutasi unsur yang sama, dikerjakan dalam waktu 1 menit pun dapat jawabannya 10 cara. Mister, pengen tahu manualnya? Emang iya Mister, manualnya T-nya 3 kali, S-nya 2 kali? Boleh, tadi kan udah T, 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 S, S. Sekarang T, S, T, T, S. Apalagi yang belum? Bisa juga kan dia sekarang ke timur, lalu ke selatan, baru ke timur. Timur, selatan, timur. Nyampe juga ke titik Q dia. Gitu kan? Kemudian bisa juga dia ke timur, selatan, timur. Dia nggak ada kerjaan tuh. TS, TS, T. Bisa juga kan? Seperti itu ya jalurnya. Setelah itu apalagi jalur yang bisa dia lalui? Timur, selatan, timur. Timur, selatan, timur. Bisa masuk tuh jalurnya juga ya. Yang ketujuh bisa kemana lagi dia? Selatan, timur, selatan. Yang ke-8 bisa ke selatan, timur, selatan, timur. Selatan, timur. Terakhir yang ke-10 atau cara ke-10 adalah kita ke selatan dulu, lalu ke timur. Lihat, yang 10 dengan 1 itu dua hal yang berbeda ya. Ke selatan dulu dengan ke timur dulu, itu dua cara yang berbeda. Sehingga makanya tadi Mister bilang ini harus memakai permutasi. Permutasi apa? Kalau misalnya lihat ini kan unsurnya ada yang sama, permutasi unsur yang sama. Seperti itu. Jadi ternyata kalau tahu cara cepatnya mudah ya, soal seperti ini ya, bisa dikerjakan dalam waktu yang cepat. Tapi kalau kalian tidak tahu ini pakai permutasi unsur yang sama, kalian list satu-satu pasti makan waktu yang cukup panjang gitu untuk mengerjakan soal seperti ini. Bagaimana? Ada yang masih bingung untuk mengerjakan soal ini? Kalau ada yang masih bingung, silakan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau sudah paham, yuk kita masuk ke soal terakhir di hari ini. Sekaligus menjadi soal penutup tentang permutasi kombinasi yang telah Mister bahas. Nilai N memenuhi N plus 1 kombinasi 2 dikali N min 1 kombinasi 2 sama dengan 2 kali N permutasi 3. Atau Mister tulis dulu deh biar nggak pusing gitu kan. N plus 1 C2 dikali N min 1 C2 sama dengan 2NP3 gitu kan. Ya. Yang ditanya di soal adalah nilai dari 2N CN plus 5. Artinya ditanya adalah nilai dari 2N CN plus 5. Oke. Ini cukup ribet ya. Artinya kalau ada soal seperti ini, Mister pasti menyadari bahwa ini N ini mengganggu. N ini bikin susah. Pasti kita harus cari berapakah nilai N-nya dulu. Supaya nanti N-nya hilang, dapat misalnya angkanya sekian, maka bisa dicari hasilnya. Nah, kira-kira mencari N-nya dari mana? Ya udah, Mister pasti langsung menyadari bahwa mencari N-nya pasti dari persamaan yang ini. Dimana kalau kita coba jabarkan dulu rumusnya, ini kan kombinasi ya. Artinya N plus 1 faktorial dibagi N plus 1 dikurangi 2 difaktorialkan kali 2 faktorial dikali
N-1 faktorial dibagi N-1 min 2 faktorial 2 faktorial sama dengan ini permutasi. Kalau permutasi rumusnya 2 kali N faktorial dibagi N-3 faktorial. Nah, kalau coba kita rapikan dulu nih yang dalam kurung ini menghasilkan N plus 1 faktorial dibagi 1 kurangi 2. N-1 faktorial 2 faktorial dikali N-1 faktorial dibagi min 1 min 2. Min 1 min 2 jadi N-3 faktorial 2 faktorial. Kalau Mister lihat, itu ada N-1 faktorial, atas ada N-1 faktorial. Coret gitu ya. Nah, kemudian 2 faktorial itu kan sama dengan 2. Ya udah, Mister hapus saja faktorialnya ya, biar nggak pusing. Nah, ini kita tulis lagi sebelahnya sama dengan 2 dikali N faktorial dibagi N-3 faktorial. Ya udah, yang bawah sini Mister coba kalikan ke atas, kali silang bahasanya gitu ya. Seperti biasa. Artinya kalau dikali silang jadinya tersisa di sebelah kiri adalah N tambah 1 faktorial sama dengan, nah, 2 kali 2. 2 kali 2 jadinya 4 dikali N-3 faktorial. Ini ada 2 N faktorial ya. Kali 2 N faktorial dibagi N-3 faktorial. Sebenarnya kalau kalian sadar tadi itu N-3 faktorialnya bisa langsung dicoret ya. Jadi sebenarnya di sini bisa langsung kalian coret nih N-3 faktorial, N-3 faktorial. Cuman kalau kalian nggak sadar, lihat Mister udah kasih tunjuk nih yang lebih jelasnya nih. Tuh, coret. Sehingga tersisa N plus 1 faktorial sama dengan 4 kali 2. 4 kali 2 menjadi 8 dikali N faktorial. Gimana caranya kita menghitung ini? Kalau kita punya N plus 1 faktorial, boleh nggak Mister jadikan N plus 1 dikali N faktorial? Jadi kan kalau ada 3 faktorial itu kan 3 dikali 3 kurangi 1, 2 faktorial. Ini juga sama, kalau ada N plus 1 faktorial, artinya bisa Mister tuliskan N plus 1 dikali N plus 1 kurangi 1. Jadi N faktorial gitu kalau kalian bingung. Sama dengan 8 N faktorial. N faktorial coret. Sehingga tersisa N plus 1 sama dengan 8. N-nya adalah 8 kurangi 1, 7. Ya udah, ternyata dari persamaan ini kita peroleh nilai N-nya adalah 7. Sehingga yang ditanya adalah 2N, artinya 2 kali 7, 14. C, N tambah 5, 7 tambah 5, 12. Jadi ternyata yang ditanya adalah 14, C, 12. Ya udah hitung, 14 faktorial dibagi 14 dikurangi 2, 2 faktorial kali 12 faktorial. Sehingga 14 kali 13 kali 12 faktorial dibagi 2 faktorial kali 12 faktorial. 12 faktorial coret. 2 faktorial 14 jadi 7 gitu kan. 14 bagi 2, 7 kali 13. Atau sama dengan 91. Sehingga jawabannya adalah yang E. Jadi kalau ada soal-soal begini, ya nggak usah bingung gitu ya kan kita tahu C itu kombinasi, P itu permutasi. Rumusnya udah tahu. Coba aja dijabarin dulu persamaannya. Ternyata ketika kita jabarkan persamaannya diperoleh N-nya 7. Maka nilai dari 2N C N plus 5 itu sama aja kayak 14 C 12. Ya udah hitung selesai. Ternyata mudah ya. Jadi ternyata biasanya soal terakhir yang ribet, kalau kita tahu cara mengerjakannya mudah deh. Seperti itu ya. Ya, akhirnya pembahasan tentang permutasi kombinasi selesai sampai di sini. Nextnya apa? Ya, sebentar lagi kita udah mulai drilling soal-soal PU, PK, PM ya. Tapi mungkin sebelum itu banyak yang minta juga tentang fungsi komposisi. Boleh deh Mister review singkat tentang fungsi komposisi. Udah gitu kita coba drilling-drilling soal-soal PU, PK, PM. Karena sudah dekat juga ya. Sekarang udah tanggal 4 ke tanggal 23, tersisa berapa hari lagi tuh guys? 19 hari lagi ya. Udah kurang dari 3 minggu. Jadi kita mulai drilling atau push latihan-latihan soal. Oke? Mister cukupkan dulu sampai di sini materinya. Semoga sekarang kalau udah keluar soal peluang, permutasi, kombinasi, kalian sudah lebih memahami dan menguasai soal-soalnya.
Akhir kata, Mister ingin mengucapkan selamat belajar para pejuang, tetap semangat dan konsisten dalam belajar. Dadah guys, sampai ketemu di video berikutnya.